Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Heru Ardiansah, CGP Angkatan 9 Banyuwangi. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3, membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana merumuskan visi guru penggerak? Nah, untuk dapat merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan AI. AI adalah inquiry apresiatif. AI dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Menurut Cooper-Reader and Whitney 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Pada pendekatan EA dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama prinsip psikologi positif dan yang kedua prinsip pendidikan positif. Prinsip psikologis positif adalah pendekatan dalam psikologi yang fokus pada pemahaman dan peningkatan aspek-aspek positif dalam kehidupan manusia. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk membantu individu mencapai kehidupan yang lebih seimbang, bermakna, dan memuaskan dengan fokus pada aspek positif dalam diri dan lingkungan mereka. Yang kedua, pendidikan positif adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pengembangan aspek-aspek positif dalam diri siswa, lingkungan belajar yang mendukung, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, mendukung perkembangan seluruh aspek siswa, dan membantu mereka menjadi individu yang lebih berkualitas dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya penerapan yang banyak digunakan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja adalah manajemen perubahan. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Bagja dalam bahasa Sunda artinya bahagia. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya yaitu visi guru penggerak. Adapun visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi Quran yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, rendah hati dalam bermasyarakat, disiplin, tekun, serta bertanggung jawab dengan tugasnya. Bapak Ibu guru hebat, untuk mewujudkan visi guru penggerak, maka saya membuat prakarsa perubahan. Apa yang dimaksud prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan adalah proses yang kompleks dan seringkali menantang, tetapi dapat membawa manfaat yang sangat besar jika dilakukan dengan cermat dan terencana dengan baik. Prakarsa perubahan mengacu pada upaya sadar dan terencana untuk memulai, mengelola, atau memfasilitasi perubahan dalam sebuah organisasi, komunitas, atau situasi tertentu. Prakarsa perubahan yang saya buat yaitu terwujudnya generasi Quran yang memiliki kepemimpinan yang unggul, disiplin,
serta bertanggung jawab dengan tugasnya. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya adapun tahapan bagja yang saya lakukan adalah sebagai berikut. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang. Mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Adapun pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana kepemimpinan di SDIPL USWA? Yang kedua, berapa banyak murid yang memiliki jiwa kepemimpinan di SDIPL USWA? Yang ketiga, bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada siswa? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, semua guru melakukan penyelidikan pada muridnya. Yang kedua, bertukar informasi sesama guru melalui Safalas. Safalas di sini yaitu sarana evaluasi wali kelas. Yang ketiga, mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Tahapan bagja yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Adapun pertanyaannya adalah yang pertama, apa manfaat kepemimpinan pada siswa? Yang kedua, metode kegiatan apa yang cocok untuk mewujudkan kepemimpinan siswa? Yang ketiga, sudah adakah sekolah lain yang sudah mengemban kepemimpinan siswa? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, melatih rasa tanggung jawab, disiplin, dan tekun. Yang kedua, metode kegiatan yang memerlukan kerjasama atau teamwork. Yang ketiga, sudah ada namun belum maksimal penerapannya. Tahapan bagja yang selanjutnya adalah G, yaitu gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Adapun pertanyaannya yang pertama adalah apakah menumbuhkan rasa kepemimpinan pada siswa termasuk merdeka belajar? Yang kedua, bagaimana perasaan guru ketika ada siswa yang memiliki sikap kepemimpinan? Yang ketiga, apa dampak sekolah ketika siswa memiliki sikap kepemimpinan? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama adalah ya, termasuk ke dalam merdeka belajar, karena dengan memiliki jiwa kepemimpinan siswa dapat memiliki inisiatif yang tinggi. Yang kedua, senang, karena dengan adanya siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan, mereka jadi mengerti akan tanggung jawab. Yang ketiga, sekolah akan melahirkan generasi yang memiliki rasa kepedulian dengan sikap kepemimpinannya. Bapak Ibu guru hebat, tahapan bagja yang selanjutnya adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Adapun pertanyaan yang pertama adalah mulai dari kelas berapa siswa dilatih untuk memiliki sikap kepemimpinan? Yang kedua, kegiatan apa saja yang dapat membantu siswa memiliki sikap kepemimpinan?
Yang ketiga, bagaimana cara menumbuhkan rasa konsisten pada siswa tentang kepemimpinan. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama adalah sebaiknya dimulai dari kelas 1 sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan yang melibatkan tim dalam kegiatannya. Yang ketiga, saling menyemangati satu sama lain antar siswa. Tahapan Bagja yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Adapun pertanyaan yang pertama adalah siapa saja yang terlibat dalam menumbuhkan sikap kepemimpinan siswa. Yang kedua, kegiatan belajar yang seperti apa untuk menumbuhkan kepemimpinan siswa. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama adalah seluruh warga sekolah. Yang kedua, kegiatan belajar yang menumbuhkan tim di dalamnya.